Tintahan banting, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini gue pengen ngajak kalian makan karena gue lapar banget cuy. Dan ada satu tempat yang gue penasaran banget pengen cobain. Itu adalah restoran Indonesia terbaru di Los Angeles. Namanya Lalapan. Itu di daerah Valley. Jadi sebelum gue nyetir ke sana, gue pengen tahu kira-kira enakan mana yang kalian lagi makan, apa yang akan gue makan. Jadi coba absen dulu, diketik pada makan apa sih. Kalau yang kemarin tuh pada makan ini. Tuh lihat, enak-enak, gue sempat ngiri. Tapi yang kali ini kita lihat, gue yang ngiri apa kalian yang ngiri. Oke, jadi langsung di komen. Yaudah, langsung aja ke Valley, kita ke Lalapan. Let's go. Das. Tuh, udah sampai. Tuh restorannya, Lalapan. Let's go. Nah, sebelum mesen, gue pengen lihat dulu nih, menunya ada apa aja sih di sini. Nih, menunya bagus, dilaminating bro. Tuh, rapi. Jadi nggak bisa dicoret-coret. Oke, di sini ada appetizer atau pembukanya itu ada bakwan, risol, acar, tahu gejrot, tempe tahu goreng, pempek kapal selam, sate, sama ikan asin jeprok. Kalau dari kisaran harga lumayan lah, dari mulai $8,5 sampai yang paling mahal itu kalau di appetizer ada ikan asin jeprok, kalau pedes hampir $16. Oke. Terus buat teman-teman yang misalnya vegetarian pengen makan sayur doang atau sekedar memang mempunyai opsi sayur, itu ada Lalapan, di sini juga ada. Oke, nanti akan gue taruh juga menunya di bawah. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Cuma kalau dari kisaran harga itu sekitar $11 sampai sekitar $17. Which makes sense kalau di daerah LA. Nah, ini sekarang antre. Antre itu kayak makanan kayak main menunya gitu. Nah, di sini ada soto, nasi ayam goreng kremes komplit, ayam bakar komplit, banyak deh. Pokoknya menunya nanti gue akan taruh di pung gitu. Dan juga linknya ada, nanti akan gue taruh juga biar kalian bisa lihat sendiri. Cuma kalau dari kisaran harga lumayan di atas rata-rata, dari mulai hampir $18 sampai $22, $23. Terus kalau menu selanjutnya ada nasi dan mie, rice and noodles. Di situ ada mulai dari nasi goreng sayur, nasi goreng Jakarta, mie goreng Jakarta, sama sampai bihun goreng. Dan ini harganya mulai dari $15 sampai $19. Oke. Dan ada satu yang mesti kalian lihat. Tulisannya our beef and chicken are halal. Jadi beberapa dari kalian yang pengen halal only, di sini opsinya. Mantap. Seafood di sini terkenal juga sama seafoodnya juga. Ada dari ikan goreng kipas, terus wah. Kerang saus padang, luar biasa. Terus tentunya pemanis, ada dessert. Pemanisnya bukan gue ya. Makanan. Even sambal, kalian misalnya gue pengen beli sambal doang gue bisa masak, tapi gue nggak bisa masak sambal, gue butuh sambal yang fresh. Ada guys, ekstra sambal terasi, ekstra sambal hijau bajak, kacang, ekstra saus padang. Nah sekarang dimulai ada namanya lunch special menu. Ini berarti kalau kayak gini adanya pas makan siang doang. Dari ininya rata semuanya $16 dan sudah termasuk soft drink, dapat soda. Jadi enak. Udah langsung dapat makan, dapat minuman $16. Ketoprak, nasi padang, ayam kremes, nasi goreng Jakarta, mie bihun goreng, sama gado-gado. Kalau kalian makan siang, jangan lupa mesen yang ini juga. Sekarang kayaknya saatnya untuk memesan.
pertama aku boleh mesen lalapan. Lalapan. Salah, lalapan. Kangkung. Oke, kangkung cah belacan. Cah belacan. Ini yang tertarik. Mau pedes? Sedang deh boleh. Sedang, oke. Terus nasi tumpeng mini. Nasi tumpeng mini, oke. Nasi tumpeng guys. Gokil. Terus sama kalau seafoodnya aku direkomen apa nih yang rekomen? Grill pompano enak juga. Grill pompano. Ikan bawal. Boleh? Ya. Grill Ikan bawal pompano. bakar. Kayaknya itu. Sama mau udang? Coba udang goreng saus padang. Oh boleh banget, boleh. Oke, itu aja. Medium juga ya? Medium juga. Oke. Wah, banyak guys. Laper jatuhnya ini. Thank you. Alright, Thank you. ya. Thank you. Oke guys. Udah nggak sabar mau makan, tapi ini lagi dimasak dulu. Gimana kalau sambil kita nunggu Pizza dikekang. ngobrol sama Habibah. Cheers dulu. Tadi dibuatin enak, teh tarik. Aku mau nanya dikit boleh ya? Boleh Kak. Udah berapa lama di sini? Di mana? Di West? Di hatinya teman-teman. Oh, di hatinya teman-teman. Kayaknya belum deh. Abis ini langsung banyak. Oh, abis ini langsung banyak. Masa? Banget. Berapa? Nggak kehitung sih. Oh, oke. Di Amerika udah berapa lama? Di Amerika itu aku datang 2 bulan before pandemi. Jadi aku datang 2019 Desember akhir. 2 bulan sebelum pandemi datang ke sini. Covid tuh. Aduh, Covid. Ya, terus? Tuh aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, Kak. Banyak tuh yang nanya. I don't speak English at all. Banyak yang nanya, kayak Bang, mau pindah ke Amerika nggak bisa bahasa Inggris, terus kamu gimana? Aku ya belajar. Jadi aku mulainya itu kan kerja di kitchen. Ya. Jadi aku di kitchen, terus aku nggak bisa masak, aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak ya aku mau gimana lagi, aku kerja di kitchen, aku kerja cuci piring juga. Oh ya, nyuci piring, ya, oke. Aku kerja di dishwasher, cuman aku kayak apa sih di kitchen tuh kan emang sekalian ngebersihin piring. Jadi ya udah kerja kayak sekalian. gitu. Ya waktu pas awal-awal kayak berat banget waktu itu. Tar dulu. Sebenarnya gue pengen banget buat konten sama dia yang lebih dalam ngobrolnya. Oke, itu nanti. Cuman sekarang gue pengen ngasih pertanyaan buat kalian dan kalian bisa komen. Indonesianya itu menurut kalian dia aslinya dari mana? Jangan dijawab dulu ya. Tebak-tebak. Ya, nanti di komen dulu, nanti mungkin somewhere di episode akan dikasih tahu. Si Habibah mungkin akan ngasih tahu aslinya dari mana. Oke, gue pengen nanya simpel. Terus kok bisa tiba-tiba end up di lalapan? Ya. Rumahku cerita 5 menit dari restoran ini. Restoran ini waktu itu kan baru buka. Ya. Aku pick up, ada restoran Indo nih baru buka. Aku pick up ini kan. Aku pick up apa sih namanya? Aku mau pick up makanan. Aku mau pick up makanan. Terus aku datang tuk. Kak, aku yang pesen ayam bakar. Aku kali kan. Terus udah kayak gitu. Aku datang. Habibah, kamu ada kerjaan nggak? Nggak ada, aku ngangguran sekarang kan. Iya, aku nganggur. Berapa lama? Kayak sekitar seminggu 2 minggu lah. Iya, sekalian kayak istirahat. Kamu ada kerjaan apa enggak? Oh enggak, aku pengangguran. Aku bilang kayak gitu kan. Terus udah kerja sini aja, kerja di sini. Enak tuh. Akhirnya dari situ. Akhirnya dari situ udah kerja di sini. Kan kamu kan yang dealing sama customer ya? Customer yang non Indo. Tanggapan mereka seperti apa sama makanan Indonesia? Indonesian food. Ya. Rata-rata yang mereka sering pesan apa? Rata-rata yang mereka sering pesen pertama, aku selalu kayak recommend kayak grill pompano. Ikan berarti ikan bakar pompano, ya. Ikan bakar. Terus aku sering kasih mereka tuh kayak rata-rata yang aku suggest recommend ya recommend number 18 which is nasi tumpeng mini. Perlu dicoba kayaknya. Ya, itu enak banget. Oke. Terus a lot of people order udang goreng saus padang. Itu enak banget. Terus apa sih kalau misalnya kadang kalau misalnya kayak lagi dingin kayak gitu orang tuh suka Kelonan? order. Bukan. Oh, bukan. Itu mah Kakak. salah guys. Oke. Terus suka order kayak apa sih soto ayam enak. Soto ayam, gitu. soto Betawi. Sup-supan gitu enak. Soto ayam mah suka masak di rumah, lupa. Soto Betawi sama bakso. Bakso abang. It's really good. Kalau orang Indonesianya gimana tanggapan dengan restoran baru? Apalagi nanti ini kan kayak nggak ada restoran daerah sini, orang restoran Indonesia. Ini gimana? orang pertama. Mereka seneng banget. Karena kan biasanya kan kalau misalnya mau ngedrive, mau makan Indo harus ngedrive kayak sekitar 45 menitan. Aku juga. Kadang kalau misalnya mau cari makan yang lebih enak lagi, Indo yang lebih enak, West Coffee 1 jam, 1,5 jam. Iya jauh.
So jadi jauh banget. Kalau ini kayak restoran pertama di Valley. Yes, betul. Jadi yang Indonesian. Jadi sekarang Indonesia tuh restoran Indonesia udah mulai kemana-mana nih. Udah mulai kemana-mana. Jadi kalau kalian tinggal di daerah Valley, nggak mesti jauh-jauh sekarang. Aku minum dulu ya. Silakan atau Minum. ya minum juga. Nah, nanti juga kalau kalian mampir ke sini, jangan lupa say hi. Jangan lupa say hi sama Habib. Minta foto, dia bentar lagi jadi artis nih. Oh. Sekarang saatnya kita menyantap. Ini makanannya banyak banget. Tadi ini yang udah dipesan ya, menu-menunya. Kalian bisa lihat sendiri. At least kalau kita ngomong dari presentasi, itu cantik-cantik banget presentasinya. Tapi kita mulai dari ini dulu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tes dulu guys. Potong tumpeng kita. Nasinya dulu kita tes. Nggak boleh gini, nggak boleh. Nggak baik. Ini, waduh. Jahat tumpengnya. Baru tumpengnya doang loh. Sekarang kita coba pakai tempenya. Makan. Wah. Wah. W-A-H. Wah. Telur dadarnya yang suwiran gini lagi. Oh, jeruk nipis ya? Jeruk nipis oke. Persis. Persis. Rendangan kita cobain sekarang. Aduh, jatuh. Meleleh. Di mulut tuh meleleh. Lastly, satenya kita cobain sekarang. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Enak banget. Terus di sini juga dikasih sambal juga. Jadi gue pengen cobain telurnya dicolek sambal dikit. Kalau lo kangen sambal Indonesia, real, hancur. Geser dulu, next, cobain kangkungnya. Gokil. Ada jus-jusnya gitu lagi, ada airnya. Lihat nih. Bercanda nih. Bercanda ini. Kasih bawang goreng pula. Bercanda. Hancur. Sekarang kita cobain udangnya. Ini gue nggak buat-buat. Ini gue beneran pedes aja. Enak. No. Sekarang udangnya. Seutuh guys. Terus gue potong dulu nih. Potong dulu palanya. Boleh. Pakai nasi. Udahlah. Mau komen apa lagi? Hancur. Sekarang ikannya cuy. Ini kalau gue lagi nggak ngonten, gue pakai tangan. Cuman karena ngonten, jadi pakai sendok garpu. Dan ini tampilannya menarik, karena ini gue kira 2. Ternyata satu ikan dibelah 2. Kita sikat ya gini ya. Lo lihat tuh. Kita cobain gini dulu ya. Banget. Ini ngingetin gue sama kalau lagi liburan sama keluarga gue dari Jogja. Kita suka pulang kampung kalau lagi lebaran.
Di tengah-tengah itu kita biasanya mampir ke rumah makan. Pak de gua, om gue segala macam tuh doyan yang namanya ikan. Dan gue walaupun nggak terlalu kayak fans banget sama ikan, tapi gue otomatis sering disuruh cobain. Ini rasa persis kayak ikan-ikan yang di rumah makan yang emang udah spesial ya. Terus ada sambelnya juga sama sambal kecap. Coba kita cobain. Sekarang pakai sambal kecapnya. Kalau dilihat awalnya itu kayak crispy segala macam, tapi ternyata lembut. Ya mirip-mirip gue, lembut. Jatuh. Jatuh. Pokoknya ini enak semua. Highly recommended. Tuh 2, 3, 4 pecah. Yang artinya menurut gua berarti aman. Lo kalau mau pesan apa aja di sini tuh aman. Enak itu sebenarnya understatement. Lebih dari enak. Udah, gua makan dulu. Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Makan dulu ya. Oke guys, abis makan udah kenyang, sekarang kita ngobrol. Oke, sama yang punyanya dulu. Coba perkenalkan dulu, namanya siapa? Halo, nama saya Lili Winahyu. Saya pemilik rumah makan Lalapan Indonesian Cuisine di Woodland Hills, California. Mantap sekali. Terima kasih Mbak Dewi udah mengizinkan ngerepotin nih. Konten di sini tadi masuk ke kitchen segala macam. Tapi kalian tadi udah lihat segimana serunya. Nah, sekarang gue pengen nanya-nanya sedikit aja ya. Simple-simple aja, dan mungkin ada beberapa dari mereka yang mungkin terinspirasi mau buka restoran atau sekedar pengen tahu gimana sih punya restoran di Amerika gitu kan ya. Oke, pertanyaan pertama dulu deh. Apa sih inspirasinya untuk membuat restoran Indonesia? Pertama-tama saya mau memperkenalkan masakan Indonesia ke orang banyak ya di Amerika terutama gitu loh. Menurut saya masakan Indonesia itu nggak kalah sama masakan Asian yang lain gitu loh. Karena mostly people like in this area they just know Chinese food or Thai food. Itu aja gitu. Itu aja. Jadi menurut saya masakan Indonesia tuh sudah wajib untuk, maksudnya sudah gimana ya, udah layaknya nggak kalah sama makanan yang lain. Jadi memperkenalkan masakan Indonesia ke masyarakat di Amerika, di Los Angeles terutama. Oke, that's nice. Dan pertanyaan selanjutnya aku mau nanya gini, sempat kepikiran 2 kali nggak sih untuk buka restoran Indonesia? Secara di Los Angeles itu udah banyak restoran Indonesia? Enggak sih ya. Terus terang, that's the main reason actually when I moved to America, you know, like dari keluarga saya pun mereka backgroundnya di Indonesia, punya restoran juga. Jadi ya saya dari kecil udah belajar masak, liatin oma saya masak, nenek saya masak dari kecil, gimana caranya, gimana susahnya, gimana pengorbanannya, kerja kerasnya lah ya. Ya jadi ya, dan I think like I can do it, you know, like why not like brought everything here, you know, like jadi mentalitasnya why not gitu, kenapa enggak gitu, harus bisa. Ini itu berarti bukanya kapan kalau boleh tahu nih, Lalapan? Juni 15 Juni 15 2003. Berarti masih baru guys. Baru. Oke. Nah, sebelum ini akhirnya buka, dulunya apa? Kerjaannya apa terus sampai akhirnya bisa membuka ini? Dulu saya sempat kerja di restoran. Banyak sih, kita udah coba semuanya. Backgroundnya tuh di sini mah kita mau coba semuanya yang semua bisa disikat. Ya, ambil sekolah, ambil kelas atau apa gitu. Di sini big opportunity kita. If you want to do something, you know, you can try. If you like it, you can like do it. But like my passion is still in the restaurant business. Restaurant gitu. business, Ya, aku pernah kerja di mana, di kantor, tapi back to like ini tetap kayaknya panggilan saya di restoran lagi gitu loh. Sebelumnya backgroundnya dulu tempat ini yang saya tempatin ini tempat saya kerja selama 10 tahun part-time. Dulu ini tempatnya? Iya. Wow. Dan
dari dulu udah sempat 2 different owners. They change. I still work in this place, you know, like walaupun udah ganti ownership, tetap di the same place. Apa dulu ini? It was a sushi restaurant. Tempat sushi Sushi ya? bar. Sushi bar. Wow. Yeah. It was sushi restaurant for almost like more than like 15 years I think. 15 years. Yes. Terus habis itu kebetulan bos saya nawarin, oh gimana saya mau pindah ke tempat yang lebih besar, kamu mau take over? Nah we were like, aku juga sebenarnya nyari-nyari tempat lain gitu ya, cari yang mana yang cocok mungkin di daerah. Terus terang di tempat saya yang tinggal ini, itu Asian community-nya Indonesia, komunitas Indonesianya itu nggak sebanyak di daerah East LA atau di Alhambra, makin ke timur lah ya. Makin ke timur. Sedangkan kita kan di West. Dan jadi ya mungkin aku rada-rada aduh mau ya buka di sini saya harus kerja 2 kali lebih keras memperkenalkan masakan Indonesia yang mereka sebelumnya belum tahu. Ada saya nggak tahu ya makanan Indonesia tuh kayak apa dong, can you introduce to me? So sometimes aku di kitchen juga harus ke depan, oh begini nih ini makanan Indonesia, tempe ini terbuat dari ini, jadi saya harus bener-bener jelasin dari awal detail semuanya gitu loh ya. Saya bangga dengan makanan Indonesia karena I grew up eating Indonesian food, you know, like mission saya tuh ya memperkenalkan masakan Indonesia ke seluruh masyarakat di Amerika gitu loh. Ya dari kecil, mungkin dari warung kecil saya ini. Nah makanya kalau misalnya kan masakan Indonesia udah mulai banyak. Ya di setiap Los Angeles itu besar, jadi setiap wilayah pasti ada at least saya ada di Valley, kebetulan saya tinggal di San Fernando Valley. Dan this is the only Indonesian restaurant at this moment. Yes. So, that's why I need to bersyukur sekali. Di daerah sini bekerja lebih keras untuk memperkenalkan masakan Indonesia, walaupun dari kecil sedikit ya. Hopefully my dream later in the future. Amin. Well, kalau bagian situnya tentunya kita akan sama-sama doain Lalapan makin sukses. Amin, thank you banget. Aku juga mau nanya soal kalau secara singkatnya aja proses dari mulai pengen buat restoran sampai akhirnya buka pintu itu prosesnya berapa lama? Manifestations has been like 10 years. Manifest tuh, gue udah pernah bilang sebelumnya. Manifest. Trust me, it works. Manifest. Terus? It's been like dari pertama kita pindah di sini, we talk each other with my husband gitu ya, kita berpikiran, kita mau buka restoran Indonesia nih. Ya udah, rencananya kita tuh tadi mau buka seafood restaurant because kita berdua itu suka banget sama seafood. Karena kita makan di sini, kita kalau di Amerika tuh cuman taunya sushi gitu. Because background kita, kita pertama buka di restoran sushi. And people nanya, kenapa nggak buka sushi aja? I'm not Japanese dan I don't know. Dan aku pikir makanan Indonesia seafoodnya juga enak gitu loh ya kan. Nah dan banyak variety-nya gitu loh. Nah terus suami saya juga background-nya di sushi, dia sempat ambil sekolah untuk kuliner school juga untuk sushi, terus abis itu jadi ya kita pikir mereka berpikir kita bakal buka sushi juga karena mengikuti jejak-jejak sahabat kita yang di sini yang buka restoran orang Indo banyak yang buka sushi. Tapi mereka bilang jangan buka masakan Indonesia susah gini bahannya ini. Tapi aku lihat orang lain bisa mungkin awalnya kita dari kecil pasti makin nanti bisa lah gitu cari bahan-bahan. Sekarang nggak yang kayak 15-20 tahun yang lalu yang susah. Kebetulan sekarang udah ada yang distributornya yang resmi yang kira-kira di sini kan apa-apa udah harus ketahuan distributornya dari mana, dari health department mereka harus tahu sumber makanan kita dari mana. Kita nggak mungkin ambil dari kebun orang terus is there something wrong? Kita nggak bisa kayak gitu di sini. Jadi harus tahu sumbernya dari mana. Jadi kita pertama tahu cari sumbernya dulu. Kita harus ambil dari mana. Ya, terus kita cari belajar cara ambil gimana sih bikin license ininya, karena licensing itu banyak, business license, seller permit, belum lagi kita harus minta dapat food handler, dan it's not easy food handler. Every people who works in the restaurant business, at least you need for one manager in one business, and the rest of the crew, and they need to have the food handler certification. Nggak asal sembarang orang, gue mau kerja di restoran gitu, harus punya food handling business. Betul. Karena kita dia sebenarnya
The food handler itu certification tuh buat tahu bagaimana handling makanan. Biar nggak basi jadi penyakit. Betul. Salmonella segala. Iya, kayak ada food temperature, temperaturnya harus dilihat. Kita pun harus ukur. Kalau udah dari sini ternyata udah berapa lama di luar, kira-kira berapa lama. Udah buru-buru, kalau nggak discard, dibuang gitu. Kalau udah terlalu lama di luar, yang kira-kira yang proteinnya tinggi kita harus buang gitu. Jadi di sini sih terus terang kita nggak boleh sayang-sayang. Jangan sayang, ini gini buat besok masih bisa ini enggak. Tapi kalau udah nggak ini kita harus buang-buang. Harus gitu. rela. Jadi harus tahu tuh berarti gitu-gitunya ya. Betul, kayak apa penyimpanannya pun. Ayam harus di mana derajatnya. Ayam tuh derajatnya paling bawah, ininya paling atas. Jadi kita harus tahu lah penyimpanan dagingnya pun harus sesuai. Nah, dari belajar itu segala macam terus dapat tempat langsung down payment apa segala macam itu susah prosesnya. Nah, kebetulan ada untungnya saya kerja di restoran bisnis udah 10 tahun. Jadi saya lebih percaya diri. I don't think kalau people yang belum pernah buka restoran kayak kamu ya, mau buka gitu, pasti kan nggak tahu you don't know what to do gitu. Betul. Ya kan. Nah, udah belajar from my bosses. I mean, they are my mentors. Jadi aku belajar dari mereka. Terus aku sedikit tanya, gimana sih? Mereka kan nggak tahu aku mau buka restoran. Awalnya picking gitu. their brains lah ya istilahnya. Alright, just terus gitu. Terus segitu tanya, sekarang begitu udah tahu, ternyata dia sounding, mereka mau pindah, mau tempat yang lebih besar. Ya udah, aku kenapa? Dia nawarin, kamu mau nggak ambil gini? Sika. Oh ya? Gimana, kapan rencana gini? Mungkin next year. Kita udah ngomong lagi 2021 kali ya. 2022. 2022. Wow. Kita udah ngobrol gitu. Terus dia bilang nanti kita pindah 2023. Oke, saya tungguin sampai dia mau pindah. Karena dia lagi proses dia itu mau pindah ke restoran yang lebih besar, tapi kosong. It's not a restaurant. Mereka harus bikin dari bawah. Dan itu permitnya mereka 10 times more harder than us gitu loh. Kalau ini kan udah jadi berarti ya? Udah. Kitchennya udah ada. Udah ada semua. Jadi saya udah tinggal siap buka. Udah langsung. Itu untungnya kalau mau buka restoran ya. Kalau bisa buildingnya yang sudah jadi bekas restoran. Jangan yang masih kosong, itu modal kita bakal besar banget. Harus construction buat ini lagi, terus permitnya juga, karena nggak sembarangan kan? Betul. Permitnya paling susah di Amerika itu permitnya untuk ngeluarinnya. Dari permit building, city, whatever, and then the health department itu juga susah gitu maksudnya. Terus nanti belum lagi kayak ada satu tempat yang mau buka alkohol, ada yang mau jual alkohol, dan itu permitnya lebih susah dan mahal gitu. Orang datang ke sini itu rata-rata sempat ditanyain nggak mereka tahu dari mana lalapan? Itu dari rata-rata orang tahu dari mana restoran ini? Pertama paling dari Yelp. Dari Yelp, dari Yelp atau dari mulut ke mulut juga banyak. Nice. Terus ada kebetulan customer kita banyak juga dari orang Filipina. Orang Filipina? Iya, karena mereka juga penasaran apa sih makanan Indonesia kayak gimana. Karena kan kita deket banget negara kita sama Filipina gitu loh. Dan mereka pengen coba masakan Indonesia karena mereka juga nggak sempat sana pas di Amerika bisa makan makanan. Buat teman-teman kalau misalnya lagi liburan pun mampirlah ke sini, ya kan? Mau itu dari Indonesia, tiba-tiba liburannya 2 minggu tapi udah mulai kangen sambal sama nasi sama keripik, mampir ke lalapan, dan tentunya alamatnya ada di bawah. Dan apalagi buat teman-teman Indonesia yang tinggal di Amerika udah lama, terus lagi main ke LA, alamatnya sekali lagi ada di bawah, bisa mampir ke sini. Gue lupa nanya, by the way, lalapan, dari mana inspirasinya? Dari sayuran. That's it? Ya, ini maksudnya kayak moto kita, sayuran yang selalu fresh. Gitu. Jadi makanannya selalu fresh. Selalu fresh, makanan kita selalu fresh. Lalapan. Dan melalapan itu kan kayak kalau orang Indo kayak apa ya? Kita kan kayak salad gitu ya. Betul gitu. Kita cuma makan sayur lalapan mentah pakai cabai sambal terasi, pakai cobek udah enak gitu loh. Enak kayak ini ya. Iya benar. Intinya ya kayak gitu ya, kita mau fresh like lalapan gitu. Aku pengen ngebahas soal banyak yang teman-teman tahu juga tingkat kriminalitas. Ya kan? Buat teman-teman yang baru mampir, gue udah sempat nunjukin tentang beberapa daerah kumuh di Los Angeles. Daerah yang bagusnya juga ada, cuman daerah kumuhnya itu kayak mengejutkan buat teman-teman di Indonesia. Dan dari situ juga ada kaitannya dengan tingkat kriminalitas sekarang yang lagi naik. Entah itu ngejarah toko perhiasan, toko-toko baju segala macam.
Dan unfortunately banyak bisnis-bisnis kecil yang kena impact-nya juga. Itu nanti bisa kita bahas di episode yang lain. Cuman aku sempat diceritain dan ini gue pengen ngebahas juga. Kemarin itu sempat kejebolan. Iya. Betul. Itu gimana? Kalau boleh ceritain impact-nya gimana dan ya ceritanya gitu gimana deh gitu. Ya, waktu kemarin tuh kita sempat kejebolan. Itu not just my business, bukan cuma restoran saya aja. Sebelah-sebelahnya juga dijebol gitu. Oh, wow. Mereka tuh cuman pecahin, masuk sebentar, paling less than 30 seconds. Oh ya? Ya, not like gone in 60 seconds. 30 seconds now, they're faster. Wow, lebih cepat ya, udah lebih pro lagi ya? Upgrade. Wow. Trust me, they're like smash and they check the smash register. And grab kan biasanya. Iya betul, dia cek registernya. Aku kan emang nggak belajar dari pengalaman yang lama-lama gitu. Kita udah tahu jangan pernah simpan apapun yang berharga di dalam restoran, duit apa. Ya paling saya tinggalin receh aja, taruh receh di register. The register aja saya buka, kuncinya ada di situ. Tapi mereka lihat nggak ada apa-apa, mereka pergi lagi. Cabut lagi. Nah terus, dari situ waktu ke ini di break in segala macem. Itu kehilangan apa akhirnya? Nggak ada kehilangan apa-apa. Even ada iPad saya di situ aja nggak diambil. iPad nggak diambil, ya bersyukur lah ya. Iya, cuman ya bukan masalah saya kehilangan apa-apa. Mereka mungkin lebih cari yang more valuable, yang lebih langsung berharga. Cash gitu kali ya? Uang cash, terus mereka tuh. Tapi mereka tuh kayak mungkin atau mereka gimana ya? Mereka mau latihan atau ngebuktiin mereka geng member atau apa? Mereka harus melakukan sesuatu dulu gitu loh, kayak gang initiation, ini tuh training atau inisiasi. Jadi karena soalnya banyak guys. Jadi kalau simpelnya itu kalau misalnya lo mau join geng, itu ada inisiasinya sendiri. Kayak kalau masuk kuliah itu ada MOS, gitu kan, ospek. Ada ospeknya, lo harus ngapain gitu disuruh. Nah, mungkin salah satunya kecurigaannya kayak gitu. Nah terus apa benar ke break in 2 kali? Kebetulan tetangga saya sebelah ke break in 2 kali. 2 kali guys. Nah hari itu beda 2 hari aja. Wah, 2 kali. Ya pas hari yang kedua ya puji Tuhan kita ya nggak kena gitu. Cuman ya sedih aja, neighbors kita baru masih ganti neighbors. kaca. Tukang kaca juga seneng kayaknya. Itu jangan-jangan tukang kaca tuh kayaknya tuh yang nge-break-in. Kita bercanda ngomongnya, jangan-jangan ini bener-bener. Iya kan? Karena it happens like once a year. You know, kita buka bisnis ini kayak menunggu. Waktu saya buka pertama kali buka restoran ini, saya tuh cuma when is my turn, you know, like when I udah see kayak ini udah akan kejadian. That's why gitu. Kayak aku kapan nih giliran aku nih, ya, maksudnya kayak udah kayak tahu gitu loh. It's gonna be ya untungnya nggak ada orang di dalam, nggak ada yang terluka gitu, yang penting. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Iya benar. Jadi kita ya masih bisa meminimalis kerugian kita ya paling kita harus ganti kaca sendiri, harus sendiri. Ganti kaca itu bukan dari asuransi. Enggak, kita nggak mungkin klaim kaca aja ke asuransi. Enggak. Kita semuain. Karena kalau kita klaim terus nanti asuransi kita malah jadi naik. Lebih baik kita keluar dari pocket. Jadi kantong sendiri. Itu dia, yang kehilangan itu harus keluar dari kantong sendiri, betulin kaca, dan itu nggak murah dong? Nggak murah. Belum 1 hari nggak jualan aja udah dipecahin kaca gitu ya kan. Oh iya, nanti kalau dibenerin kayak gitu, berarti tokonya harus tutup apa gimana? Iya, sementara untungnya kemarin ada yang 1 day service gitu loh. Pas lagi kejadian pun kita lagi tutup. Jadi saya masih bisa ada waktu besokannya saya baru buka lagi gitu. Itu kejadiannya tertangkap oleh kamera kah? Ada beberapa yang kebetulan kamera saya lagi waktu itu malam somehow nggak nyala jadi. Waduh, Jadi tapi yang di neighbor saya ada. Itu jam berapa? 3 pagi. Jam 3 pagi, bro. Itu kalau lagi bulan Ramadan lagi sahur itu. Betul. Sahur malah maling, ada aja orang. Terus kalau kayak gitu, how did you find out? Taunya gimana kemalingnya? Pas datang paginya kah atau ada alarm yang nyala? Saya yang kasih tahu, teks saya. Ke restoran kita kena yang pizza place sebelah. Restoran kita kena masuk maling. Oke, langsung saya buru-buru datang. Saya tinggalnya nggak jauh kan kebetulan. Wow. Bisa datang. Aku mau nanya, aspirasi ke depannya Lalapan seperti apa? Kalau misalnya tadi kan udah sempat ngomongin manifestasi di otak kita, pengen begini, pengen begitu, pengen begitu. Manifestnya untuk 5 tahun ke depan deh, itu apa? Pengennya kayak
bikin bumbu sambal sendiri. Oke. Dan bisa dinikmatin di semua kayak Costco atau di Walmart atau di at least like Trader Joe's ya. Kayak gitu sambal gitu ya. Indonesia yang saya bikin sendiri, saya ini produk lalapan gitu. Sendiri ya. Betul. Kalau restorannya mau buka franchise kah di kota lain atau di LA di bagian lain? Kalau ada yang tertarik ya mungkin saya nanti ke depannya, tapi ya kita bikin semuanya organize, everything organized first ya. Menurutku perjalanannya kakak ini sangat amat inspiratif. Dan di channel ini aku berusaha untuk mencoba menginspirasi orang-orang dari sisi manapun, dari segi manapun aspirasi mereka. Kalau boleh secara spontan nih kita nggak ada briefing sama sekali. Kata-kata aspirasi apa yang bisa kakak sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton yang mungkin sedang kayak gue pengen ini tapi nggak tahu gimana caranya, gue pengen itu tapi nggak tahu gimana caranya. Ya, kalau menurut saya itu kesempatan nggak datang 2 kali ya. Kalau ada kesempatan yang kira-kira menurut kamu gimana ya, this is the one that you want, ini yang benar-benar yang kamu mau, you need to grab it, if it's like eventually, terus gimana ya, berpikir kalau nanti ke depannya if you have a dream, you need to make it like you talk about it more to people. Misalnya you ngomongin, this is my dream. Even though sometimes people, ngomong aja gini-gini. Mereka pasti dengar aku ngomong dari aku pindah sini 10-11 tahun lalu. Mereka ngomong aja, kapan ini realisasinya? Belum saatnya. Nah begitu datang kesempatannya, langsung ambil. Kadang kita takut ya kan, pasti kita takut bakal rame atau enggak, bakal ini atau enggak, bakal sukses atau enggak. Semua pasti banyak keraguan-raguan ya. Tapi kalau kita percaya, kita yakin ini apa yang kita mau, kita jalanin pasti bakal terkabul. Walaupun saya belum, ini masih awal buat saya. Tapi saya yakin ke depannya semoga saya masih diberikan kesehatan. Amin. Yang ini saya bakal jalanin. This is my passion. This is my dream. This is like not just me, my family dreams. There's nothing to say but thank you guys for watching. Nama gue Yafi Fairuz, Lily Winahyu. Kita dari Lalapan. Be nice to one another. Jangan lupa tersenyum karena senyuman kamu tuh cantik, bagus. Senyumlah selama senyum itu gratis. Oke? See you next time. Bye. Dah. Oke, karena kalian udah nonton sampai akhir, kita kasih jawabannya. Habibah, kamu aslinya dari mana? Aku dari Jakarta Timur. Jakarta Timur, ayo. Keluarga dari semua? Ya. Dari keluarga mana? aku semuanya di Indo. Maksudnya di mana di Indonesia? Oh iya, di Jakarta Timur semuanya. Gimana tebakan kalian? Bener nggak? Gue penasaran sih, pengen lihat. Mukanya kan orang Betawi banget, masa salah sih? I don't know, you never know, karena orang ada aja. Iya. Karena kita nggak tahu. Nah, sekarang gue udah sampai di rumahnya Carol. Halo, apa kabar? Wah, terima kasih. Selamat datang. Nggak boleh ada alkohol, nggak boleh ngerokok di sini. Kemarin kita ada bonfire gitu, duduk-duduk bareng-bareng main game, terus ada snacks, ada bakar-bakar marshmallow. Wow. Bisa sunbathing, gue setiap hari sunbathing di sini. I see. Hal apa yang paling lo kangenin dari Los Angeles? Aduh, semuanya deh kayaknya orang. Pertama Top 3, give me top 3 deh. Orang-orangnya. Cuaca. Beautiful. The last one is probably the freedom. The freedom.